Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Gimana kabar kalian? Dan di video kali ini aku bakalan bahas uji kompetensi teknis. Bakalan ada 5 soal yang dibahas bareng-bareng. Tapi sebelum ke videonya jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga buat kalian yang mau beli e-booknya itu masih bisa teman-teman. Caranya gimana? Tinggal klik aja di description box aku. Di situ udah aku cantumin nomor WhatsApp-nya. Jadi kalian tinggal pesan aja atau order aja di sana ya. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja baca soal nomor satu. Nyonya S mengatakan bahwa baru 2 jam yang lalu ia melahirkan anaknya yang kedua di bidan Y. Klien menyatakan rasa senangnya dengan kelahiran anaknya dan protes persalinan yang dialami cukup lama yang membuatnya sangat lelah. Intervensi yang tepat diberikan oleh bidan Y kepada Nyonya S adalah, kayak di sini dia baru 2 jam ya, baru 2 jam yang lalu dia melahirkan. Kemudian dia sangat senang nih dengan kelahirannya dan protes persalinan yang dialaminya cukup lama sehingga membuatnya sangat lelah. Nah, teman-teman, intervensi atau yang bisa dilakukan oleh bidan terhadap masalah ini adalah, oke, biasanya kalau asuhan postpartum setelah 2 jam persalinan itu yang pertama adalah memastikan, involusi uterus ya teman-teman. Nah, memastikan perdarahan, kemudian kontraksi uterusnya kayak gimana, kayak gitu. Ini kontraksi dan perdarahan. Nah, kedua itu biasanya, asupan nutrisi ya teman-teman, nutrisi juga, kemudian Penkes tentang apa lagi, teknik menyusui ya teman-teman. Nah, teknik menyusui, kemudian itu ada, istirahat ya teman-teman. Nah, tapi di sini kita untuk memberikan intervensi kita lihat dulu nih, sesuaikan dengan, kondisi pasiennya ya teman-teman, sesuaikan dengan kebutuhan pasien. Nah, di sini dia ngerasa, apa nih, sangat lelah ya terhadap persalinan tersebut. Maka yang bisa dilakukan oleh bidan kepada Nyonya S adalah jelas yang teman-teman. Sarankan untuk istirahat dan tidur. Nah, kan udah 2 jam nih teman-teman. Jadi nomor satu jawabannya adalah yang ya. Jadi sesuai konteks ya teman-teman. Lanjut ke soal nomor 2. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Kita bakalan baca bareng-bareng nih soalnya. Nyonya G mengatakan bahwa 6 hari yang lalu ia melahirkan anaknya yang pertama di bidan J. Klien mengatakan bahwa kelahiran ini merupakan pengalaman yang pertama bagi ibu. Nyonya G masih belum mampu merawat bayinya dan jarang menyusui bayinya sehingga bayinya sering diberi susu botol. Intervensi yang tepat dilakukan oleh bidan adalah memberikan penyuluhan tentang, oke, ini berarti dia P1 ya teman-teman, yaitu kehamilan anak pertamanya ya. Kemudian di sini masalahnya adalah Nyonya G belum mampu merawat bayinya dan masih jarang menyusui bayinya sehingga bayinya sering diberi susu botol. Nah, biasanya kayak gini tuh hanya karena dia kurang edukasi ya, teman-teman, kurang edukasi tentang ASI, teman-teman. Nah, makanya di sini peran bidan, intervensi yang bisa dilakukan adalah kita berikan penyuluhan tentang manfaat ASI sehingga ibunya itu teredukasi. Jadi dia mengerti tentang pentingnya ASI, kemudian apa ya namanya tuh, manfaat ASI bagi ibu, bagi bayi, bagi keluarga. Jadi dia tahu teman-teman ya, sehingga dia punya motivasi untuk menyusui bayinya, teman-teman, kayak gitu. Ya dia ini karena apa seperti ini hanya karena dia kurang edukasi aja, teman-teman. Jadi penyuluhan yang tepat itu adalah tentang manfaat ASI. Jadi nomor 2 jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 3. Oke teman-teman, lanjut ke soal nomor 3, kita baca bareng-bareng. Nyonya H usia 26 tahun baru saja melahirkan bayi laki-laki dengan berat badan 3.000 gram di BPM. Pada kasus ini perdarahan 550 cc dan uterus lembek. Tindakan yang harus segera dilakukan oleh bidan terkait kasus tersebut adalah, oke, di sini dia melahirkan ya, berat badan bayinya 3.000 gram di BPM. Oke. Kemudian kasus ini terjadi perdarahan sebanyak 550 cc. Nah, biasanya kalau persalinan normal lebih dari 500 cc itu dia dikatakan perdarahan ya. Perdarahan. Tapi kalau perdarahannya terjadi sekitar 1000 cc lebih dari 1000 cc untuk persalinan sesar itu dikatakan perdarahan juga ya, teman-teman. Jadi kalau sesar itu perdarahannya untuk sesar lebih dari 1000 cc kehilangan darahnya itu masuk ke perdarahan.
Sedangkan normal, misalnya kehilangan darahnya lebih dari 500 cc, itu dikatakan perdarahan ya, untuk persalinan normal. Nah, kemudian teraba juga uterusnya lembek. Nah, ini udah mengarah ke gejala eh, apa namanya atonia uteri ya, teman-teman, karena uterusnya lembek. Oke, jadi tindakan yang harus segera dilakukan oleh bidan terkait kasus tersebut adalah, oke, kalau misalnya kita nilai perdarahannya lebih dari 500 cc, kemudian kontraksi tidak, apa namanya itu, rahim atau uterus tidak berkontraksi ya teman-teman, yaitu uterusnya lembek, maka kita lakukan yang namanya KBI ya, atau kompresi bimanual internal. Jadi nomor 3 jawabannya adalah yang D teman-teman. Ya supaya uterus tersebut berkontraksi teman-teman sehingga perdarahannya bisa berhenti. Nah, jadi kalau misalnya KBI-nya itu berhasil juga bisa dilanjutkan nanti sama keluarganya yaitu bimanual eksterna. Kalau ternyata gagal juga ya sudah rujuk aja teman-teman. Oke, jadi nomor 3 jawabannya adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 4. Oke teman-teman, lanjut ke soal nomor 4 ya. Kita baca bareng-bareng. Nyonya E, usia 24 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 38 minggu, datang ke PMB pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan mengeluh kenceng-kenceng sejak pukul 10 WIB, serta ingin mengejan. Hasil pemeriksaan TTV dalam keadaan normal, TBJ 3850 gram, kepala turun 3/5, DJJ 145 kali per menit, tampak kepala di depan vulva 6 cm. Bidan memimpin meneran hingga akhirnya kepala lahir namun terjadi trauma jalan lahir yang menyebabkan perdarahan pada ibu. Apakah penyebab dari perdarahan kasus tersebut? Nah, itu trauma ya. Jadi apa tuh namanya? Robek nih jalan lahirnya ya. Nah, di sini dia usia kehamilannya 38 minggu. Dia datang ke BPM-nya jam 12 ya. Dan dia mengeluh sakit perutnya itu sekitar pukul jam 10. Nah, ini berarti dari jam 10 ke jam 12 ini kan dia lahir nih. Berarti hanya berlangsung sekitar 2 jam, teman-teman. Ya, 2 jam kayak itu. Sedangkan untuk G2 itu sekitar 8 jaman, teman-teman. Nah, ini masuk ke kategori partus cepat ya, atau partus precipitatus. Nah, partus precipitatus ini juga bisa mengalami trauma jalan lahir, teman-teman. Kenapa? Karena kontraksi yang begitu kuat ya, mendorong bayi keluar sehingga apa namanya tuh bayi juga seperti apa itu loncat ya ke teman-teman kalau keluarnya itu jadi lebih cepat kayak gitu jadi mengalami yang namanya trauma jalan lahir ya. Jadi nomor 4 jawabannya adalah yang D ya. Penyebabnya adalah partus precipitatus yang dilihat dari sini teman-teman. Nah, itu dia. Oke, jadi nomor 4 jawaban D. Kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, ini dia soal nomor 5, kita baca bareng-bareng. Nyonya S usia 28 tahun, hamil ATRM datang ke RS dengan keluhan sakit terus-menerus pada perutnya dan mengalami pengeluaran darah per vaginam. Hasil pemeriksaan didapatkan nyeri tekan pada uterus, DJJ tidak teratur, air ketuban berwarna merah. Hasil USG didapatkan hematoma retroplasenter. Bagaimana penanganan pada kasus ini? Oke, dia 28 tahun hamil ATRM ya, cukup bulan berarti. Keluhannya itu tadi nyeri perut nih. Kemudian pada pemeriksaan didapatkan nyeri tekan uterus, kemudian DJJ tidak teratur, air ketubannya berwarna merah, kemudian hasil penunjangnya yaitu hematoma retroplasenter. Hematoma retroplasenter ini terjadi perdarahan di belakang plasenta, teman-teman ya. Nah, ini kalau misalnya dibiarin, ini bisa menyebabkan yang namanya apa? Solusio plasenta, teman-teman. Diagnosis potensialnya adalah solusio plasenta. Nah, kalau udah tahu solusio plasenta pasti bahaya banget buat bayinya ya. Tambah lagi di sini DJJ-nya tidak teratur. Maka tindakan penanganan pada kasus ini adalah transfusi darah, kemudian lakukan SC ya. Nah, jadi karena di sini ibunya mengeluarkan darah, dikhawatirkan ibunya bakalan yang namanya perdarahan ya, bakalan kehilangan banyak darah maka dilakukanlah transfusi. Kemudian dilakukan tindakan SC untuk menyelamatkan si bayinya, teman-teman ya. Oke, jadi nomor 5 jawabannya adalah yang D. Oke, segitu dulu dari aku 5 soal. Semoga bisa membantu persiapan kalian ya. Dan juga terima kasih banget buat kalian yang selalu nonton video aku dan yang udah subscribe, terima kasih. Dan juga yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terlebih kurang aku mohon maaf. See you next video. Bye-bye.